Oke, 360 derajat ya. Oke. Pinjam dulu ya. Nah, ini ada tempat gede. Untuk supaya lebih jelasnya kita giniin aja. Nah, di sini ada bujur. Nah, ini. Ada kawat tuh. Ada kawat. Nah, kawat ini harus ke tengah-tengah Gunung Parang. Kan harus kepala kan? Mangga, bidik ke tengah-tengahnya berapa derajat? Bener nggak? Tengahnya. 220. Oke, 220 itu azimut ya. Azimut. Ditulis azimut. 220. 200. 20. Perhatian. Mohon perhatian. Halo. Coba yang pegang kompas deketin saya dulu. Bikin lingkaran kecil. Ini cara menggunakan kompas prisma. Ada yang ngomong kompas tembak karena yang kebanyakan dipakai sama tentara. Ya. Cara menggunakannya, usahakan ini yang pertama nih ditepungin dulu. Usahakan cara memegang seperti ini. Usahakan datar. Sudah. Kalau kita mau apa tadi resection ya, menentukan posisi kita, minimal ada 2 titik tanda alam acuan yang kita ketahui, betul nggak? Kita cari yang pertama. Tadi pertama sepakatnya di Gunung Parang. Yang pertama nih, ini kalau udah posisi kayak gini, ini yang pegang peta dulu nanti. Pegang kompas, ya. Sudah begini, usahakan tetap datar. Udah, dekatkan ke mata. Ya. Nah, kalau kita tembak, itu di ujung ini ada apa nih? Agak cembung gitu, ya. Cembung ini pastikan ke tengah-tengahnya Parang, itu puncak tengah tuh. Sudah? Nah, begitu ngelihat ke atas, nih mata ngelihat ke ini dulu nih. Ngelihat ke ini, nggak tega ngomongnya. Dibahas. Ya, ke puncak Parang yang di tengah. Sudah? Pastikan tidak berubah. Kalau tidak berubah, arahkan mata mulai ke bawah. Mulai ada kaca pembesar, betul nggak? Betul? Yang pegang kompas dulu nih. Terus arahin mata ke bawah. Ada nomor mulai itu. 38. Berapa? 38, 40, 220. Nah, pastikan itu nomor angka yang paling dalam itu adalah menandakan besaran derajat. 38 derajat. Berapa? 38 derajat. Berapa? Ayo. Pak, yang saya lihat fotonya. Main bro, miring main bro. Benar kan angka dalam kan Pak ya? Ya. 220 kan? Mana ya? Ada 200. Jangan angka atas, angka bawah. 220 azimut. Angka bawah, angka bawah, angka bawah. Jangan ngomongin dulu Jimut. Berapa derajat? Angka bawah ya. Mas Indro? 38. Bukan angka atas. Angka bawah, angka dalam, lingkaran dalam. Iya 38. 220. Tulis dulu 220. Gunung Parang 220. Udah? Kita cari satu lagi tanda alam, poin ekstrim. Yang mana? Selasi. Mau Selasi mau Gunung Lembu? Selasi aja yang lebih dekat. Semakin dekat nanti garisnya kan semakin Lebih yang agak jarang. Bapak Ibu mohon maaf, orang ganteng mau nembak. Coba kita tembak Gunung Lembu. Berapa Kak Indro? 230. Ada sih. 30 ya, 220, 320 kan angkanya 240. Berapa tuh? Angin dalam. 200. 200.
220. Habis 220, 240 betul nggak? Ya. Berarti tengah-tengahnya adalah 200. Nah, di 230 ke 240 ada tengah-tengah lagi pas di situ tuh. Jadi 235. 35. Punten kan? Punten bisa. Deketin ke mata nembaknya biar. Topinya dibuka dulu topinya. Ke Gunung Parang sudah 220. Berarti kalau semakin ke kanan semakin 220. Coba tembak tuh pas berjulan paling tinggi. Iya, pasti nggak apa-apa. Berapa? 200? Bang 30. Pak Indro 30. Dari sini 200. 40. Dari ini Saya pindah ya. Iya. Kalau ke sini 220-an atau 230-an. Nggak apa-apa, kita di sini nggak apa-apa. Titik ini sama titik ini pasti beda. 251. Oh, jadinya Beda lagi. Udah? 30. Sip. Sudah ketemu 2 titik? Sudah. Sekarang kita udah punya 2 catatan. Jangan berubah dulu yang nembak. Kalau sudah silakan ambil petanya. Nah, Itu namanya azimut ya. Jadi kita nembak dari A ke B itu azimut. Kita udah tahu kita ke Gunung Parang misalnya 220. Itu azimut. Oke, kita Gunung Parang kita 250. Oke, halo teman-teman nih. Kita ini misalnya Gunung Parang. Ini Gunung Parang puncaknya ya. Ya. udah dulu nembaknya. Ini misalnya Gunung Parang nih. Ini Gunung Parang ya. Misalnya ini Gunung Parang. Puncaknya Gunung Parang. Kalau ada penggaris ada ya. Ya, kita silang gini. Tadi kita tambah ya, Di Gunung Parang ya. Gunung Parang, Pak, di puncak Gunung Parangnya kita seperti ini. Tanah aja. Harusnya pakai mistar sih. Ada Mister ada. Begitu juga gunung apa? Yang tadi tembak apa yang kedua? Lembu. 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 Gunung Lembu sama. Jadi terus kasih kembalikan. Sama Gunung Lembu juga. Puncak tuh 0 ya. Yang 0 ini kan ya. Ya pokoknya Puncak puncaknya yang ini paling kan ya? ujung Yang ini kan ya. Udah, angkat tambah gitu. Berarti itu puncaknya ya. Terus Gunung Lembu. Gunung Lembu nih. Nggak ada. Oke, siap. Udah. Udah di itu ya angkat tambah ya. Udah. Sip. Itu baru azimut. Sekarang supaya kita tahu posisi kita di sini di mana, berarti di sana baik azimut. Dari Gunung Parang ke sini. Ada rumusnya. Kita tadi azimut kan? Azimut itu nembak dari titik kita berdiri ke sasaran. Nah, untuk mengetahui kita ada belakang aja. Dari Gunung Parang baik azimut ke kita. Ada rumusnya. Kalau kurang dari 180 derajat, ditambah 180 derajat. Kalau besaran derajat ketemunya di atas 180 Dikurang. berarti Dikurang. Kalau kurang dari 180 ditambah 180. Kalau lebih besar dari 180 dikurang 180.
Ada 220. Lebih. Lebih besar. Lebih kan berarti kurang 180 berarti 40 derajat. derajat. Jadi kita akan dari Gunung Parang pakai misalnya busur derajat, back azimut itu kita 40 derajat. Ini misalkan katanya, oh habisnya pakai orientering, saya lupa nggak bawa. Nah, kita tuh di sini. Di sini. Kalau kompas orientering itu langsung, saya nggak bawa lupa. Jadi back azimutnya dari Gunung Parang ke kita 40 derajat. Derajatnya di Kita sini. gampang lah 40 derajat gimana? Misalkan ini nih, ini 0 ya. Misalnya ini 0-nya 40 derajat kemana? Ke sebelah sini kan. Nah ini kan misalnya 0 nih, 0 ini 0 gini nih. Ya, 90 ke sini kan? Iya. Kalau tengah-tengah jadi berapa? 45. 45. Ya, coba misalnya tengah-tengah gini aja kurang lebih. Posisi kita di sini, Han. Berarti 45. Iya benar. Nah, Ini kalau ditarik. kalau ditarik Nanti ya. kita tarik back azimutnya itu dari Gunung Parang dan nah ya rumusnya adalah back azimut itu kalau kurang dari 180 derajat ditambah ya. Kalau lebih dari 180 Dikurang dikurang. Itu rumusnya. Nah tadi azimutnya berapa? 220. Back azimutnya 220. Dikurang 180. Kurang 180. Oke, itu Berarti Gunung Parang. Gunung satu lagi 230. 3 dikurang 180 50. nah 50 derajat. Nanti persilangan itu nanti kan ditarik nih dua garis itu nanti akan silang itulah kurang Sudah ketemu dua-duanya? Udah. Namanya Gunung Parang dan tadi Gunung naon teh? ya Cilembu. awang bisa sih Kan kalau udah mau ke situ, yang pertama dilakukan adalah akurkan utara peta sama utara kompas. Mana? Jadi dibuka lagi si kompas. Ya. Si kompas ini sejajarkan dengan peta. Sejajarkan dengan peta. Sana. Sudah lurus? Silakan masukkan arah utara ke garis kuning atau garis hijau. Kompas semuanya simpan di atas peta. Akang, teteh. Sing punten Kang berarti ininya. Perhatian. Halo. Nih, untuk nentuin kita nih. Ini walaupun ada kurang satu nih ya. Kalau mau nentuin yang tadi dibilang sama Ojaser Section, udah ketemu ya dua besaran derajat. Langkah selanjutnya adalah mengakurkan antara utara peta sama utara kompas. Caranya mudah. Ini kan garis lurus nih ya. Ini sejajarkan dulu. Sudah? Nah, berarti kan si kompas utaranya mau ke sana. Si peta ke sini. Jadi harus digeser. Bisa begini atau bisa ini angkat sedikit sampai sejajar. sampai segaris sama penggarisnya. Betul. Masih kurang? Ya kurang lebihnya begini. Ya, utara peta sama utara kompas sudah Akur. akur. Kalaupun diangkat nggak apa-apa, tapi jangan sampai bergeser. Ya, langkah selanjutnya adalah kita udah ketemu dua titik, Mengambil garis. kita sambung garisnya berapa derajat. Soalnya kalau ada busur derajat bisa langsung nih. Oh ini sekian derajat, garis. Ini sekian derajat, garis. Nah titik temu kedua garis itu adalah Posisi kita. mudahnya kayak gitu, simpelnya. Ada yang lebih mudah, ada namanya kompas orientering. Itu akan lebih mudah. Jadi kita nggak usah ngutarin peta dan ngutarin busur, kita udah pada fokus sama kita bisa plotin. Simpelnya kayak gitu ya. Tadi 0 derajatnya di mana kalau nggak ada busur? 0 derajat tetap Di situ. Utara.
Maksudnya gimana? Contoh nih. Enggak, ini kan simetris ya kotaknya. Kalau dia diagonal gini pasti 45 derajat. Jadi maksudnya kalau hanya 40-50 geser sedikit atau 60 pasti bisa langsung dapat. Seandainya nggak ada peralatan. Nah, untuk mempermudah. Nggak apa-apa sih. Mempermudah ya. Kalau Boleh itu nggak? udah boleh, cuma nanti begitu kita ke lapangan agak geser dikit. Biasanya gitu. Iya, itu kalau pingin presisi betul akan lebih mendalam. Kita mesti ngomong kalibrasi, kita mesti ngomong di sini ada nih tadi belum dibahas. Ini determinasi perbedaan. Ini dihitung lagi, tapi itu terlalu rumit nggak? Sepengetahuan saya, untuk kompas ini perbedaannya paling jauh 15 meter dari perkiraan kita. Begitu kita resection ketemu titiknya, begitu kita samakan dengan tanda alam, kita gesernya nggak lebih dari 15 meter. Biasanya di situ, biasanya di sini, kayak gitu. Ngerti? Paham ya? Kalau mau presisi betul, panjang. Ada kalibrasinya, segala macam itu terlalu rumit. Ya, yang simple aja. Belum lagi ada determinasi itu. Pembuatan peta tahun sekian, sekarang tahun sekian, ada penambahan derajat, pengurangan derajat dan segala macam. Itu lebih rumit, ya. Simpelnya paling jauh kita bergeser 15 meter. Kalau ada gempa bumi itu bergeser lagi. Oke. Ini sebetulnya manual, balik lagi ke saya tadi pagi. Atau titik awal kita harus ekstrim. Misalnya pertemuan sungai, jembatan pasti ada di peta. Iya. Nah, kalau kita di pinggir pantai udah jelas, kita bawa ngambil satu resection ini udah nggak apa-apa. Di pinggir pantai, kalau bisa dua juga menjadi masalah. Kalau kita di pantai, tapi kalau kita di sini minimal 2 cuaca. Ngerti ya? Hal yang paling mudah kalau kita mau resection adalah kita di tempat yang menonjol. Titik ekstrim. Ekstrim. Contohnya gini, Jembatan. ya. Contohnya ada jembatan, ada bendungan, Pertigaan. ada pertigaan jalan. Sungai. Takut ketahuan. Nah, kan mengandai-andai Cek. Jadi begitu dihitung, ya, terus kita lihat alam sekitar. Kanannya betul air, kirinya betul selokan, kita aturin. Kurang lebihnya pas. Begitu kita ketemu, oh ya kita di sini di peta. Kita baca peta, sebelah kanannya sawah betul nggak? Sebelah kirinya sungai betul nggak? Betul. Kita nggak jauh bergeser dari 15 meter. Simpelnya begitu. Udah ketemu dua sudut, kita memposisikan pada titik ekstrim. Toleransinya 15 meter. 15 meter, paling jauh. Ya, itu orang paling awam belajar peta kompas. Tapi untuk meminimalisir betul, kita memposisikan pada titik yang ekstrim. Ya, paling dikenali tanda alam lagi, kayak tadi pagi saya sampaikan. Begitu ketemu, akurin nih di kompas sama di peta, di sebenarnya. Di peta sama di sebenarnya. Betul nggak ke sana Gunung Parang? Betul nggak ke sana Gunung Lembu? Betul nggak di depan saya air? Betul nggak di sebelah kiri saya pantai? Di peta. Yang jelas tuh jembatan, pertigaan jalan atau puncaknya yang jelas. Sungai. Kalau kondisi ekstrim kabut, kita nggak bisa ngeliat. Diam aja. Baik, kita jangan menggunakan reaksi. Ketika kita cerah, kita bisa ambil. Kalau kita menggunakan manual, kalau menggunakan GPS kapan pun bisa. Ada lagi faktor alat. Kalibrasi alat. Karena kita nyawa alat tuh si kompas. Ada elornya. Ya, jadi kita kalau biasa kayak kalau mau ini si kompas ini pasti dijajarin ya gini mana ya pasti ada yang ngaco itu faktor alat. Tadi kita di sini ini ada aliasnya akan ada pengaruh juga. Nah, jadi kita ketika ngebidik lihat oh ini logam pasti ada pengaruh. Kayak jam tangan ya? Jam tangan bisa pengaruh. Kalau batu akik enggak. Ininya kalau dari logam. Jadi kita di sini pengaruh banget nih. Ini karena pengaruh. Jadi kita hindarin di bawah listrik. Terus ada beberapa medan yang medan magnetnya. Saya pernah ngalamin beberapa kali. Lagi jalan, mau ini, tempat kita muter dengan aneh.
lapangan itu juga kamu Bumi. Kadang-kadang itu tuh nggak atau terus apa? Ada cicing-cicing gitu. Lebih baik kita jelasin aja lewatin. Oh ini ada medan magnet. Ada pertanyaan? Untuk lebih enak sebenarnya menggunakan kompas orientering. Kumaha eta teh? Kumaha lah kompas. Saya bawa. Oh. saya tambahkan lagi ya, terutama sekarang kan udah teknologi maju nih. Waktu kita nembak, jangan sekali kita pakai handphone gitu sambil ngobrol gitu. Nah, radiasi listrik itu mempengaruhi magnetik ke kompas. Jadi begitu ngebaca itu kurir di laut kiri padahal di sini. Dan selain itu Ali juga ada yang mengambil Kalau aki pengaruh itu aki. bukan aki batangnya ya Pak. Batangnya. Batangnya. Jadi hati-hati. Jadi Yang mengandung logam. handphone itu mengandung medan magnet ya, medan listrik itu mempengaruhi. Jadi waktu kita menetapkan utara-utara minum kompas, kita naruh handphone istilahnya gitu. Tidak tuh kompas. Kalau itu nggak jam yang berlogam. Putar teh. Geser-geser. Akan muter tuh kalau metal. Banyak ya. Cara penyimpanan juga bisa pengaruh. Penyimpanan kita tumpuk itu bisa pengaruh. Ada pertanyaan? Kita hanya untuk mengetahui aja. Kompas orientering itu paling gampangnya bentuknya pipi kayak mistar sama ada kompasnya. Dia per 2 derajat. Ada yang 1 derajat, ada per 2 derajat. Kalau kompas bidik atau kompas prisma itu ada yang per 1 derajat, ada yang per 2 derajat, ada yang per 1 derajat. Pertanyaannya kalau penggunaan kompas dan GPS gimana? Kalau GPS kan teknologi, ya. Kalau ini manual. Kadang-kadang kita di Medan sebenarnya ketika menggunakan yang teknologi, kadang-kadang apa ada gangguan atau sesuatu ada apalah. Bentuk masalah Sinyal naon. titiknya juga harus benar. Baterai juga kan nya udah ABC-nya udah alkalin. Ada pertanyaan? Nah, kita lihat ke kompas ini kan ada yang lingkar bumi ini putaran bumi ini 360 derajat. Dari sini kompas ini ada yang Oh, jarak ini ya, jarak garis itu ya. garis-garisnya 1 derajat. Akurat. Ada lagi kompas prisma. Kompas prisma sama gitu. Lebih mahal, terus malam juga dia bisa pakai ada Ada pertanyaan? Pertanyaannya kalau nanti kita dikasih kompas yang gimana oleh Bapak Penas, Pak? Kebetulan saya bukan Bapenas. Kebetulan kan ada Sepertinya masih dalam bentuk brosur dulu kayaknya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akan Pertanyaan yang mudah, jawaban yang sulit itu. Oh ini Pak, yang penting sorry, tadi kan kita tidak menggunakan busur tuh. Nah kalau misalnya tidak menggunakan busur di lapangan itu gimana tuh Pak? kita lihat dulu gampang untuk kalinya. Utara ini bisa sana ya? Ya, 0 derajat. ya, oke. Sini 90 derajat. Kalau kita 45 derajat berarti ke sana. Ini Udah perkiraan gitu ya. Biasanya Feeling. kalau 10 piling ceng sana. Ada piling kadang-kadang kita kan Nah, ini maksudnya kalau perkiraan gitu kan apa tingkat toleransinya gimana nanti? perkiraannya toleransinya nanti tanah alam sih sebenarnya. Kadang-kadang kita di lapangan. Tadi kan katanya toleransinya 15 meter ya. Kalau ini tanda-tanda alam aja. Kalau kita nggak ada busur. Beling-beling. Jadi jangan terlalu bergantung dengan teknologi. Ada yang pakai handphone, pakai itu kan smartphone, ada kompas dan segala macam. Android begitu sangat sehat. Ada pertanyaan? Penting teman-teman mengenal. Lagi di kantor polisi. Kita belajar apa bisa Nyeplok kompas. Ada
Pertanyaan Pak, pertanyaan ya. Selain ini Pak, selain ini aplikasi apa aja yang selain perempuan Jual HP, belikan pulsa. Belikan pulsa. Nggak usah pakai penggaris. Kalau menggunakan juga polisi kita coba pasal protaktor. Kita punya lagi nanti apa ya namanya kayak protaktor kecil untuk mempercepat hitung koordinat. Buat yang 1/50, ada yang 1/25, tinggal nempelin aja. Oh ini koordinat sekian, tinggal titik. Nah, sekarang udah modern jadi canggih. Udah modern. Lebih gampang. Begitu juga dengan koordinat geografis. Udah tinggal tempel koordinat sekian menit, sekian derajat. Namanya romer. Itu romer. Ada romer buat geografis, ada untuk yang grid. Buat yang 150 romer. Ada pertanyaan lagi? Kita akan belajar dengan teknologi sekarang. Wah, kita mah teknologi aja alam.